Halo rekan-rekan trader, apa kabar? Setelah sebelumnya kita sudah sempat membahas indikator accumulation and distribution, maka di video kali ini kita akan membahas indikator yang lain yang juga didevelop oleh Mark Chaikin, yaitu Chaikin Money Flow. Sebelum kita mulai, silakan like, share, dan subscribe bila video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Silakan juga untuk komen di kolom komentar jika ada pertanyaan dan masukan. Chaikin Money Flow atau CMF Indicator diciptakan oleh Mark Chaikin di awal tahun 1980-an. Indikator ini digunakan untuk mengukur kekuatan akumulasi atau buying pressure versus distribusi atau selling pressure dalam suatu periode tertentu. Indikator ini menggunakan dua informasi penting, yaitu closing performance dari harga dan volume yang menyertainya. Chaikin Money Flow memiliki dasar perhitungan yang mirip dengan Accumulation Distribution Indicator yang juga didevelop oleh Mark Chaikin. Silakan juga cek indikator Accumulation Distribution di link di atas ini. Di dalam video ini juga kita akan bahas kedua perbedaannya. Untuk melihat buying dan selling pressure, Chaikin menggunakan dua data, yaitu closing dari candle dan volume. Buying pressure yang tinggi harus ditandai dengan candle yang ditutup dekat dengan high-nya. Demikian sebaliknya, selling pressure yang tinggi ditandai dengan harga yang ditutup dekat dengan low-nya. Saat harga ditutup di tengah-tengah candle menandakan kekuatan akumulasi dan distribusi yang sama kuat. Namun, buying pressure tidak cukup hanya dilihat dari lokasi penutupan candle saja, tapi juga harus dikonfirmasi dengan volume. Buying pressure yang tinggi harus merupakan kombinasi dari candle yang ditutup dekat dengan high dan disertai dengan volume yang tinggi. Demikian sebaliknya, selling pressure yang kuat dapat kita lihat lewat candle yang ditutup dekat dengan low-nya disertai dengan volume yang tinggi pula. Di contoh ini, candle yang pertama memiliki buying pressure yang tinggi karena harga ditutup dekat dengan high-nya dan didukung dengan volume yang tinggi. Candle yang kedua, walaupun ditutup dekat dengan high-nya sama seperti candle yang pertama, namun tidak didukung oleh volume setinggi candle pertama. Sebab itu, buying pressure candle kedua ini akan dihitung lebih lemah dari candle yang pertama. Di gambar yang ketiga menandakan selling pressure yang tinggi karena closing price dekat dengan low-nya disertai dengan volume yang tinggi. Candle yang keempat memiliki selling pressure yang lebih lemah dari candle yang ketiga karena volumenya lebih kecil. Candle yang kelima dianggap netral karena candle ini ditutup di tengah-tengah antara high dan low-nya. Maka dianggap antara buyer dan seller tidak ada yang dominan. Untuk menghitung Chaikin Money Flow ada 4 langkah. Langkah yang pertama sampai dengan langkah yang ketiga sama persis seperti cara menghitung indikator accumulation distribution. Perhitungannya mengikuti prinsip yang sama seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Jika rekan-rekan tertarik melihat cara menghitungnya secara detail, silakan cek di video accumulation distribution. Di langkah keempat inilah letak perbedaan antara Chaikin Money Flow dengan accumulation distribution. Jika indikator accumulation distribution mengakumulasikan angka-angka yang didapat dalam accumulation distribution line, maka Chaikin Money Flow hanya menggunakan periode tertentu saja. Secara default, Chaikin Money Flow menggunakan 20 periode dan berbentuk osilator. Chaikin Money Flow ditampilkan dalam bentuk garis osilator di bawah chart berwarna hijau. Osilator ini bergerak naik turun di sekitar garis 0 dan ranging dari angka plus 1 sampai dengan minus 1. Garis di atas 0 menandakan buying pressure, sedangkan garis di bawah 0 menandakan selling pressure. Setidaknya ada 3 macam fungsi Chaikin Money Flow indikator dalam trading. Fungsi yang pertama adalah sebagai kriteria pemilihan saat screening saham. Saat kita sedang mencari kandidat saham yang akan dibeli, kita bisa menggunakan kriteria adanya bukti money flow terlebih dahulu. Dalam arti, saham yang dipilih harus memiliki angka Chaikin Money Flow sudah berada di atas angka 0.
Fungsi yang kedua adalah mengukur kekuatan tren harga. Tren yang kuat akan didukung oleh indikator CMF yang searah dengan tren. Fungsi yang terakhir adalah kita bisa menggunakan indikator Chaikin Money Flow untuk mencari potensi pembalikan arah saat terjadi divergence antara indikator CMF dan pergerakan harga. Mari sekarang kita coba membaca kekuatan tren dari saham AKR berikut. Kita amati tren naik yang sudah ditatandai dengan warna hitam ini dikonfirmasi oleh buying pressure dari Chaikin Money Flow. Demikian pula saat terjadi tren penurunan setelahnya. Namun, jika kita amati selanjutnya, penurunan panjang setelahnya diikuti oleh Chaikin Money Flow indikator yang semakin naik, yang menandakan adanya buying pressure. Tren turun yang tidak didukung oleh money flow seperti ini memberikan informasi kepada para trader jika tren turun ini tidak diikuti oleh selling pressure, melainkan malah buying pressure. Hal ini memberikan harapan adanya potensi pembalikan arah tren di kemudian hari. Fungsi lain adalah potensi pembalikan arah saat kita melihat divergen antara harga dan indikator Chaikin Money Flow. Di saham BSDE ini terjadi lower low pada harga, namun indikator Chaikin Money Flow menunjukkan lower high. Hal ini menandakan selling pressure yang berkurang dan pembalikan arah mungkin akan segera terjadi. Divergence juga bisa terjadi saat topping. Saham Akra menunjukkan harga yang naik membentuk higher high. Namun kenaikan ini tidak dibarengi oleh buying pressure yang cukup tinggi dibandingkan sebelumnya. Buying pressure yang melemah mengindikasikan harga mungkin akan turun dalam waktu dekat. Nah, demikian rekan-rekan trader video tentang indikator Chaikin Money Flow ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.